يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Makiyatun, surat Kahfi ini diturunkan di Mekkah. Ayatuha ashrun wa mi'ah, ayat-ayatnya berjumlah 110 ayat. 110 ayat. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang surat yang ke-18 ini, yaitu surat Al-Kahfi. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala suratin sayyi'aha sab'una alfa malak hina nuzilat, hiya suratul Kahfi." Artinya, sabda Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan surah yang dibawa oleh 70.000 malaikat ketika surat itu diturunkan kepadaku? Itulah surat yang disebut Al-Kahfi ini. Kemudian sabda Rasulullah lagi, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah ghufira lahu idal jumu'atil ukhra wa ziyadati thalathati ayyam wa u'tiya nuran yablughu as-sama' wa wuqiya fitnatad dajjal." Artinya sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada siang hari Jumat, maka diampuni baginya dosa sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan dia diberi cahaya yang sampai ke atas langit, dan dia terpelihara daripada fitnahnya Dajjal. Ini orang yang melazimkan, yang mengamalkan pada siang hari membaca surat Al-Kahfi itu. Yang ketiga sabda beliau, "Man qara'aha lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi 70 alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da wad dubailah," ila akhir hadis. Barang siapa membaca pada malam Jumat atau siang Jumat, dia diberi Allah cahaya dari tempat di mana dia duduk membaca sampai ke Mekah cahayanya itu, dan diampuni bagi dia sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan memintakan ampun atasnya 70.000 malaikat sampai waktu pagi, dan dia diselamatkan dari satu penyakit dan dari bala bencana. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah tentang surat Al-Kahfi ini. Namun 3 hadis yang tersebut ini sudah cukup bagi kita landasan untuk mengamalkan surat Kahfi. Amunnya kau membaca siang lawan malam-malamnya, amunnya kada kawa siangnya imbas sembahyang subuh, mun kada kawa juga siang malamnya barang. As 3 macam, yang paling baik siang dan malam, yang kedua siang, yang ketiga malamnya. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena di dalamnya itu ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kahfi artinya satu gua yang sangat besar. Kahfi. Dalam surat yang ke-18 ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang berdiam di dalam gua besar tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 dan seterusnya,
iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim bil kahfi sinina adada ila akhir. Ketika bertempat beberapa orang pemuda ke dalam satu guha, mereka berdoa sewaktu memasuki guha tersebut, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah datangkan kami dari sisi Engkau rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan akhirkan perkara kami petunjuk. Masuk mereka ke dalam guha tersebut. Begitu masuk ke dalam guha, Allah berfirman, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada, kami tidurkan mereka di dalam guha tersebut beberapa tahun, sampai 309 tahun guring di dalam guha tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab tafsir ada diceritakan bahwa di masa kerajaan Dikyanus, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, ada yang mengatakan sesudah Nabi Isa. Dikyanus seorang raja yang zalim, lagi kafir kepada Allah. Lalu raja ini memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Barang siapa tidak menyembah berhala, dia akan dibunuh. Di suatu negeri yang namanya Tarsus. Kalau sekarang ini bagian daripada negara Suriah di Arab Timur Tengah sana. Ada tempat waktu itu namanya kota Tarsus. Disitulah kerajaan Dikyanus itu. Nah, jadi Dikyanus memerintahkan kepada rakyat menyembah berhala dan menyembelih hewan untuk berhala. Siapa kada mau masuk penjara, bahkan dibunuh. Nah, maka ada 7 orang pemuda yang tidak mau ikut dengan peraturan raja tersebut. 7 pemuda ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 orang pemuda ini pergi meninggalkan kota Tarsus itu, menuju ke sebuah guha yang besar. Nah, itulah disebut Ashabul Kahfi tadi. Nah, begitu mereka sampai ke dalam guha, mereka ditidurkan oleh Allah di dalam guha itu selama 309 tahun. Dan waktu tidur itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang mengganggunya, dan badannya tetap seperti semula. Rambutnya, kukunya, giginya, kulitnya, barang-barang yang dibawanya semuaan tetap seperti semula. Sehingga dikisahkan begitu mereka terbangun dari guringnya, terjaga dari tidurnya, jenazahku berapa jam kita guring? Kenapa awak kada berubah, barang kada berubah? Jenazahku paling-paling kita setengah hari sama guring tadi, atau paling-paling sehari hanya. Padahal 309 tahun. Nah, lalu akhirnya salah seorang di antara ini diutus oleh kawan-kawannya untuk menukar makanan ke kota. Duit nang di dahulu pun masih ada, duitnya utuh, kada rusak. Tolak ke pasar membawa duit. Lihati kota berubah. Begitu sampai di toko hendak nukar makanan, tukang toko bingung melihat duit. Ini duit zaman purbakala ini duit zaman 300 tahun telah lalu. Jadi tukang toko ikan dapat nambah, dapat mendulangkah duit ini atau apa? Nah, ini pun bingung. Kenapa duitnya maka kada payu? Nah, akhirnya ribut orang di sana, dibawa nang saekungna kepada raja waktu itu. Sedangkan rajanya sudah beralih kepada raja yang beriman kepada Allah. Akhirnya diceritakan kisahnya demikian. Lalu ujar raja, mari kita sama-sama mendatangi kawan ikam nang di dalam guha sana.
Akhirnya berangkat Nang Saekung ini lawan raja Samuaan, dan pegawai-pegawainya berangkat menuju guha tadi. Sesampainya di muka guha, menurut sebagian riwayatnya, ujar kawan Nang Saekung Nang disuruh tadi, "Wahai raja, tunggu dulu sini, aku ke dalam guha mahabari kawan-kawan." Masuk ke dalam guha, sampai wah ini kada sing keluaran lagi, kada sing keluaran lagi. Menurut satu riwayat, begitu orang hendak masuk ke dalam gua itu ada angin yang berhembus sangat kuat sehingga orang kada berani masuk ke dalam sana. Ada riwayat yang mengatakan mereka sudah diwafatkan Allah, ada riwayat yang mengatakan mereka sampai sekarang ditidurkan lagi oleh Allah sampai kayaknya timbul Nabi Isa alaihissalam dan mereka naik ke haji bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu guhanya masih ada sekarang. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah disebut Ashabul Kahfi, orang-orang yang lari dari kotanya menuju ke guha demi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya. Di dalam kitab Sawi adalah Jalalain disebutkan di situ perkataan ulama, "Allimu auladakum asma'a ahlil kahfi." Lajari anak-anak kalian itu nama-nama mereka Ashabul Kahfi itu. Karena siapa-siapa yang tahu nama-namanya tersebut banyak manfaatnya. Nama-nama nang 7 itu. Jadi nang 7 orang tadi begitu mereka berjalan menuju guha, ada anjing 4 sekong. Diusir anjing tapi umpat pulang. Akhirnya anjing pun umpat juga bersama-sama rombongan itu. Anjing itu kita kenal dengan nama Kitmir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ahli tarikh dan para ulama pun bermacam-macam tentang nama-nama Ashabul Kahfi ini. Ada yang mengatakan 7 orang itu adalah Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis. 7 ikung nama Ashabul Kahfi. Jadi surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena banyak di dalamnya menceritakan tentang orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia. 7 pemuda yang mengorbankan segala-galanya demi untuk menyelamatkan agamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, "Hadhil ayat sharihatun fil firar bid-din wa hijratil ahli wal banin wal qarabat wal asdiqa wal awtan wal amwal khawf al fitnah." Ini ayat yang tadi jelas memerintahkan kepada kita untuk lari membawa agama, lari meninggalkan keluarga, anak, teman, tanah air, harta karena semata-mata untuk agama. Kita ingat sejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu beliau tidak bisa lagi mengembangkan dakwah di Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah hanya berteman Abu Bakar Siddiq. Anak Sidin, istri Sidin, rumah Sidin, semuaan ditinggal di kota Mekah. Nah, ini ayat demikian. 7 orang Ashabul Kahfi ini meninggalkan keluarga dan seluruhnya masuk ke dalam guha untuk menyelamatkan akidah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ayat ini artinya kalau kita hidup di suatu kampung, di kampung itu kita kada bisa mengamalkan syariat Islam. Di kampung itu kita selalu dekat dengan dosa. Di kampung itu selalu dekat dengan maksiat. Kita kada bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita kada bisa sembahyang berjamaah. Kita kada bisa menyiarkan Islam. Kalau kita di kampung itu kita bertempat tinggal, kita mesti pindah kepada kampung yang lain. Itu ajaran Al-Quran. Andai kata kita bekerja di satu perusahaan, dalam pekerjaan itu kita kada bisa mengamalkan syariat Islam,
Kita banyak melihat kemunkaran-kemunkaran yang kita kada bisa mencegahnya. Nah, kita wajib meninggalkan perusahaan itu untuk mencari kerja di tempat yang lain. Sama halnya kita bekerja di pemerintahan. Kalau kita terkena satu jabatan yang sulit untuk berbuat jujur, kita dikenai jabatan yang sulit untuk berbuat adil, kita wajib pindah dari jabatan itu, minta jabatan yang aman daripada segala macam maksiat dan dosa. Itu peraturan Al-Quran, dan dicontohkan oleh Ashabul Kahfi tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Kahfi ini banyak memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebagaimana demikian pula surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi berbunyi ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bahagia, siapa ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan senang, falyamal amalan shaliha, hendaklah dia beramal saleh. Itu lagi jalannya sebuting. Kada bisa kita mengandalkan orang tua kita, kada bisa kita mengandalkan anak kita, kada bisa kita mengandalkan guru kita, kada bisa. Kalau kita hendak bertemu Allah dengan bahagia, falyamal amalan shaliha, hendaklah kita beramal yang saleh. Dan ditambah lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan dengan beribadah kepada Allah itu seseorang jua pun. Kalau kita hendak nyaman bertemu Allah, dua, beramal saleh. Yang kedua, jangan menyekutukan dengan amal itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.